Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian prosa fiksi yang diampu oleh Bapak Agus Hamdani MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikitnya kajian pendekatan semiotik dalam novel Harimau-Harimau karya Muchtar Lubis. Nah, selanjutnya sebelum memasuki kajian pendekatan semiotik dalam novel Harimau, saya akan menjelaskan biodata atau biografi pengarang novel Harimau-Harimau. Muchtar Lubis adalah pengarang novel Harimau-Harimau. Ia dilahirkan tanggal 7 Maret 1922 di Padang. Sejak zaman penjajahan Jepang, ia telah aktif dalam lapangan penerangan. Ia turut mendirikan kantor berita Antara, kemudian mendirikan dan memimpin Harian Indonesia Raya yang telah dilarang terbit. Ia mendirikan pemerintahan rejim Soekarno, lalu ia pernah dijebloskan ke dalam penjara hampir 9 tahun lamanya dan baru dibebaskan pada tahun 1966. Selain wartawan, ia dikenal sebagai sastrawan, seperti cerita-cerita pendeknya dikumpulkan dalam buku Jamal 1950 dan buku Perempuan 1956 dan cerita-cerita lainnya atau karya sastra lainnya. Nah, selanjutnya sinopsis dari novel Harimau-Harimau. Novel Harimau-Harimau ini mengisahkan perjuangan sekelompok pencari damar yang berhadapan dengan ancaman seekor harimau ganas di pedalaman hutan. Dalam perjalanan pulang setelah mengumpulkan damar, mereka dikejutkan oleh kehadiran harimau yang mulai mengintai dan menyerang. Teror harimau ini memunculkan konflik batin di antara para tokoh sekaligus membongkar rahasia dan dosa-dosa mereka. Tokoh utama dalam novel ini adalah Wakatok, seorang pemimpin kelompok yang dianggap bijaksana namun ternyata menyimpan rahasia kelam. Selain itu ada Buyung, seorang pemuda yang berusaha mengatasi kekuatannya, serta Pak Haji yang selalu mengandalkan doa meski dirundung keraguan. Harimau dalam cerita ini tidak hanya berfungsi sebagai ancaman fisik, tetapi juga simbol dari karma dan amarah dan keadilan alam. Semiotik. Semiotik adalah ilmu tanda. Semiotik berasal dari kata Yunani yaitu semion yang berarti tanda. Pendekatan semiotik adalah usaha menganalisis karya susastra sebagai suatu sistem tanda-tanda dan menentukan konvensi apa yang memungkinkan karya susastra mempunyai makna. Teori semiotik mempunyai dua tokoh, yaitu pertama Charles Sanders, yang kedua Ferdinand de Saussure. Menurut Ferdinand de Saussure mengatakan ada 3 jenis tanda berdasarkan hubungan tanda dan yang ditandakan. Pertama, ikon. Ikon adalah tanda secara inheren memiliki kesamaan dengan arti yang ditunjuk. Misalnya, foto dengan apa yang difoto. Selanjutnya, indeks. Indeks adalah tanda yang mengandung hubungan kualitas dengan apa yang ditandakan. Misalnya, mendung menandakan akan turunnya hujan. Simbol adalah tanda yang memiliki hubungan makna dengan yang ditandakan, bersifat arbiter sesuai dengan konvensi sesuatu lingkungan sosial tertentu, misalnya bendera kuning sebagai tanda adanya kematian. Ikon dalam novel Harimau-Harimau ini ada yang pertama hutan. Hutan sebagai sumber nafkah hidup. Dikutip dari halaman 2 yang berbunyi, di dalam hutan terdapat pula sumber-sumber nafkah hidup manusia, rotan dan hambar dan berbagai bahan kayu. Lalu indeks dalam novel Harimau
ada sebagian yang pertama perilaku tokoh seperti kecemasan dan penyesalan. Kecemasan seperti kutipan, "Awaslah, harimau itu adalah dikirim oleh Tuhan untuk menghukum kita yang berdosa. Awaslah, harimau dikirim Allah. Awaslah harimau. Akuilah dosa-dosa kalian. Akuilah dosa-dosa kalian." Selanjutnya penyesalan. Seperti dalam hatinya Wakatok seakan merasa menyesal. Mengapa mereka telah menyelamatkan Pak Balam? Seandainya Pak Balam dibiarkan dimakan harimau, maka sama sekali tidak akan timbul persoalan harus mengakui dosa-dosa ini untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya simbol dalam novel harimau ini salah satunya yaitu api. Api sebagai simbol kehidupan atau harapan untuk selamat dalam ancaman harimau, seperti yang diterangkan dalam kalimat. Nah, kata Wakatok, harimau biasa dapat kita hadapi bersama. Rasanya untuk malam ini kita akan aman. Harimau biasa akan takut pada api. Diceritakan dalam halaman 113.